Get up, get up, get up, get up, get up. Get it. Hai semuanya, welcome back to our channel with me Jimmy and Rusty. Rusty. Or just me, I guess. Okay, I guess it's just me now. So, hari ini kita bakal bahas beberapa penyakit yang kemungkinan terjadi di anjing Labrador. Jadi, kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang anjing Labrador dan beberapa penyakit yang kemungkinan terjadi pada anjing Labrador, tonton terus video yang satu ini. Oke? So, penyakit pertama yang sangat common bagi anjing Labrador itu adalah penyakit hip atau elbow dysplasia. Ini penyakit yang banyak terjadi pada anjing-anjing besar sih sebenarnya. Basically ini penyakit adalah pertumbuhan tulang yang tidak begitu sempurna. Jadi tulang persendiannya anjing-anjing itu di bagian paha atau di bagian elbow-nya ini di depan, kaki depan atau bagian paha, kaki belakang. Nah, itu biasanya pertumbuhan tulangnya nggak sempurna. Rusty ada hip dysplasia, jadi dia pas umur 1 tahun kita bawa ke dokter karena lihat jalannya agak aneh. Jadi kita bawa ke dokter, terus kita x-ray, dan kelihatan tuh pertumbuhan tulangnya emang nggak sempurna. Jadi untuk Rusty, itu bagian tulang paha kiri, bagian hipnya, hip belakangnya itu pinggul sih sebenarnya, bukan paha ya. Bagian mangkoknya ini tumbuhnya nggak sempurna, jadi jointnya itu nggak pas masuk ke mangkoknya ini. Punya Rusty itu mangkoknya kayaknya nggak kayak mangkok sih, lebih kayak piring sih sebenarnya. Jadi lebih rata, jadi jointnya itu keluar dari bagian mangkoknya, jadi nggak sempurna. Jointnya tuh nggak lengket. Jadi biasanya kan ini mangkok, ini tulang yang bulat, terus di dalam. Nah, ini udah pergerakannya. Itulah penyakit hip dysplasia. Kalau elbow sama juga, di bagian depan, di bahunya ini, bahunya anjing sebelah sini. Nah, sebelah sininya itu sama, jointnya nggak sempurna tumbuhnya, jadi ada kelainan lah pertumbuhan tulang di bagian jointnya itu. Kalau Rusty sih di bagian sini, di bagian paha, nggak tahu kelihatan apa nggak ini, di bagian sini. 95% dari penyakit hip dysplasia atau elbow dysplasia ini adalah bawaan turunan. Jadi penyakit ini penyakit bawaan dari bapaknya atau dari induknya. Jadi kita nggak tahu ya. Jadi paling aman itu kalau memang kalian nggak mau anjing kalian ada penyakit itu, kalian cari tahu dulu lebih banyak tentang orang tuanya anjing, silsilahnya anjing itu. Bapaknya atau induknya atau kakek neneknya ada nggak keturunan hip dysplasia atau elbow dysplasia. Seharusnya breeder yang bagus itu, kalau anjing yang udah ada penyakit elbow atau hip dysplasia itu seharusnya nggak boleh di breeding. Jadi untuk para breeder inget tuh, jangan sampai kayak kita nih ada Rusty yang kena hip dysplasia. Jadi untuk para breeder ingat ya, jangan breeding kalau kalian tahu anjing kalian ada hip atau elbow dysplasia. Kalau mau breeding anjing itu, sebisanya kalian cek dulu lah semuanya di x-ray, cek elbownya, cek hipnya, supaya nggak terjadi sesuatu yang kayak Rusty ini, punya hip dysplasia. Nah, kalau punya hip dysplasia itu bukan berarti anjing itu ya sakit sih sebenarnya, sakit kalau jalan sakit, tapi ada beberapa cara yang kita bisa lakuin supaya anjing itu hidupnya nggak terlalu sakit. Yang pertama, anjing kalian berat badannya harus ideal, nggak boleh terlalu berat, jadi harus dijaga makan, oke? Yang kedua, suplemen, vitamin, dan nutrisinya harus cukup. Nah, ketiga, makanan itu harus makanan yang sehat. Ingat tuh, ini penting banget. Makanan itu pengaruh banget dengan kesehatan anjing. Oke, jadi ini penting. Yang keempat adalah anjing kalian harus tetap olahraga. Ingat tuh, kalau makin sedikit olahraga, anjing kalian itu makin bakal sakit. Karena
Kalau nggak olahraga, nggak dibawa jalan, anjing kalian itu masa ototnya itu bakal berkurang. Nah, di saat masa ototnya berkurang itu, disitulah terjadi sakit kalau hip dysplasia atau elbow dysplasia. Karena kalau nggak ada otot, itu tulang udah nggak bisa menopang berat badannya, terus ototnya juga nggak kuat, tambah sakit lah anjing tuh. Oke, kita lanjut ke penyakit selanjutnya. Oke guys, next adalah bloating dan obesitas. Nah, anjing Labrador itu kan suka banget makan ya. Kalau kalian punya Labrador atau kalian research tentang Labrador, kalian pasti tahu Labrador tuh rakus banget, suka banget makan. Nah, kemungkinan obesitas buat Labrador itu sangat gede. Jadi ingat, perhatiin takaran makanannya selalu harus sesuai dengan petunjuk dari brand makanan yang kamu beli, atau misalnya kamu kasih makanan raw, kamu selalu harus perhatiin jumlah makanan yang anjing kalian makan. Next adalah bloating. Bloating itu kayak manusia ya. Manusia kadang kita makan kan bisa kembung perutnya. Nah, tapi kalau kembung buat anjing itu ada sesuatu yang kelilit, antara lambungnya kelilit atau ada ususnya kelilit karena dia makannya kecepatan. Jadi di lambungnya itu penuh dengan gas. Ini penyakit yang sangat bahaya untuk anjing. Anjing apapun kalau ada penyakit ini sangat bahaya. Untuk mencegah ini adalah kontrol makanan anjing kamu, jangan terlalu banyak makan. Oke. Kedua adalah kalau anjing kalian makannya terlalu cepat, dikontrol juga. Ada kalian bisa beli bowl yang slow feeder buat anjing, jadi anjing kalian makannya nggak terlalu cepat. Oke. Ketiga, buat mencegah bloating ini adalah jangan kasih anjing kalian olahraga setelah makan. Jangan kasih anjing kalian main, loncat-loncat, lari-lari setelah makan. Ini nggak boleh banget. Misalnya ini terjadi, kalian harus secepatnya bawa anjing kalian ke dokter karena ini adalah penyakit yang lumayan bahaya. Kalau kalian yang suka Labrador pernah nonton judul filmnya itu Marley and Me. Nah, si Marley itu di filmnya nama anjingnya si Marley. Marley itu mati di akhir-akhir filmnya itu. Di filmnya itu si Marley itu kena penyakit bloating ini. Jadi ususnya atau lambungnya itu kelilit. Nah, itu penyakit yang bahaya. Kalau ini terjadi di anjing kalian, kemungkinan besar harus dioperasi. Dan apalagi untuk anjing yang udah lumayan tua, operasi itu kadang-kadang sangat bahaya, sangat beresiko bagi anjing yang udah berumur. Jadi lebih bagus kita mencegah dengan beberapa cara yang saya sebutin tadi. Anyway, kita pindah lokasi syuting nih. Rasti di kamar lagi kesel dia, bapaknya ribut terus. Dia mau tidur juga nggak bisa tidur. Balik ke studio aja. So, next penyakit yang lumayan common buat anjing Labrador adalah penyakit infeksi telinga. Kalau kalian tahu Labrador itu kan telinganya lumayan gede tuh. Terus telinganya turun, ketutup karena kupingnya gede dan selalu nutup itu. Nah, kelembapan dalam telinga itu lumayan tinggi. Jadi karena telinganya lembab terus, resiko untuk infeksi telinga itu biasanya lebih tinggi daripada anjing yang telinganya naik ke atas. Beberapa cara untuk mencegah infeksi telinga di anjing-anjing kalian, terutama anjing-anjing Labrador. Nomor 1, kalau kalian habis mandi atau habis berenang atau habis hujan-hujanan, ingat selalu keringin telinga anjing kalian. Nah, kedua, seminggu atau 2 minggu sekali selalu bersihin telinganya anjing kalian. Banyak kok produk-produk yang dijual di pasaran untuk bersihin telinga anjing. Nah, boleh juga kalian pakai campuran apple cider vinegar campur dengan air. Campur terus pakai itu untuk bersihin telinga anjing kalian. Nah, itu juga bagus untuk mencegah infeksi telinga. Ciri-ciri telinga anjing itu infeksi adalah dia suka garuk-garuk telinga dan telinganya itu agak bau. Jadi kalau misalnya kedua hal itu terjadi, dia garuk-garuk telinga dan kamu cium telinganya ada bau, itu berarti anjing kalian telinganya infeksi. Jadi secepatnya bawa aja ke dokter hewan. Oke, sebelum kita lanjut nih, stop dulu. Kalau memang kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa di like dulu ya videonya. Oke, ayo kita lanjut. Penyakit yang selanjutnya yang kemungkinan terjadi pada Labrador adalah
Penyakit jantung, kelainan jantung sih lebih tepatnya. Nah, ada beberapa cara sih supaya anjing kalian itu hidupnya tetap baik gitu. Salah satunya adalah jaga makanan. Jaga makanan, selalu kasih makanan yang sehat. Buat saya, buat Rusty, makanan yang sehat itu adalah raw food. Raw food itu buat saya sendiri adalah makanan yang paling sehat buat anjing. Makanya saya kasih Rusty raw food. Nah, itu satu. Jaga dengan makanan. Ini sama seperti manusia, kalau misalnya ada kelainan jantung, ada penyakit jantung, pasti kamu disuruh olahraga, tidak terlalu berat, dan menjaga makanan. Nah, ketiga itu adalah kamu juga harus maintain berat badan. Selalu pertahankan berat badan ideal di anjing kalian. Oke? Nah, yang kelima ini sebenarnya bukan penyakit, lebih ke kelakuan Labrador yang bisa membahayakan. Itu adalah makan sembarangan. Mungkin di pikiran orang itu makan sembarangan itu ya biasalah, anjing gigit-gigit ini, gigit-gigit itu. Enggak. Itu sangat harus diperhatiin. Nah, apalagi Labrador. Labrador ini suka banget makan apapun yang digigit. Kemungkinan untuk ditelan sama dia itu besar banget. Jadi contohnya suka gigit-gigit kaos kaki, suka gigit-gigit handuk, suka gigit-gigit sampah plastik. Nah, itu semua membahayakan anjing kalian. Apalagi misalnya anjing kalian itu makan kaos kaki dan ditelan sama dia. Nah, itu kalau nggak keluar, itu bisa menyebabkan infeksi di dalam perutnya. Jadi itu sangat bahaya. Ataupun dia kemungkinan bisa nyangkut di dalam usus anjing itu bahaya banget. Itu bisa menyebabkan kematian di anjing kalian. Jadi kalau kalian punya Labrador, dia suka gigit-gigit atau suka makan sampah, harus di stop. Rusty dulu waktu umur berapa? Oh, pokoknya Rusty dulu waktu kecil kita bawa ke pantai, dia sempet tuh makan sampah plastik. Nah, itu kita panik tuh. Beberapa hari mencret, muntah-muntah. Pokoknya plastiknya itu nyangkut di dalam perutnya sampai kita bawa ke dokter, kita X-ray. Sampahnya itu, plastiknya itu nggak bisa keluar. Di enema sama dokternya, akhirnya sampahnya keluar. Dari sejak dia makan sampah itu, sekarang perutnya Rusty sampai sekarang masih lumayan sensitif. Nah, cara mencegahnya gampang banget. Anjing kalian itu di training supaya nggak makan sembarangan. Jadi cuman makan sesuatu yang kamu kasih. Cuman makan kalau kamu bilang oke. Cuman itu sih caranya untuk mencegah supaya anjing kalian nggak sembarang makan dan nggak terjadi yang kayak saya bilang tadi, yang terjadi pada Rusty. Dulu itu terjadi karena Rusty itu masih kecil dan saya juga masih kurang tahu tentang training anjing. Ya, kita lepas dia di pantai, ujung-ujungnya dia makan plastiknya itu nyangkut, jadinya begitu sakit. Satu lagi yang harus diingat adalah kasih makan yang cukup. Kadang anjing itu suka makan sampah atau makan sesuatu itu kemungkinan juga karena dia kelaparan. Jadi kalau dia udah makan cukup, dia kenyang, dia juga nggak bakal makan sampah lagi. Ya, cuman dua itu, makan yang cukup dan training untuk bisa mencegah anjing kalian makan sembarangan. Anyway, itu beberapa penyakit yang kemungkinan besar terjadi di anjing-anjing Labrador. Jadi untuk kalian yang punya Labrador, mungkin itu penyakit-penyakit yang saya sebut tadi itu harus lebih diperhatiin. Kalau misalnya itu terjadi, secepatnya kalian bisa bawa ke dokter, jadi anjing kalian juga secepatnya bisa sehat, atau secepatnya kalian bisa bikin keputusan apa yang terbaik buat anjing kalian. Jadi perhatiin aja itu beberapa penyakit tadi yang lumayan sering terjadi. Anyway guys, that's it from me. Hopefully video aku bisa membantu buat kalian yang punya anjing Labrador, atau kalau nggak membantu juga setidaknya video saya bisa menghibur kalian. Jangan lupa di subscribe, di like videonya. Kalau ada pertanyaan boleh isi di kolom komentar. Kalau memang ada ide-ide buat video, sama isi aja di kolom komentar. Kalau mau nonton video kita yang lain, nih tonton aja video-video yang ini. Oke? I will see you guys on the next video. Jimmy out.